Oke, selamat malam. Karena kita sudah kumpul semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Selamat malam. Kabar Selamat malam, baik. selamat malam. Silakan tegur sapa dulu sebelum kita mulai. Mau dibuka mic-nya boleh, mau di apa? Malam guys. Kalau mau dibuka kameranya silakan, tapi kalau memang ada gangguan, Om Robi, Halo apa Om, kabar Om Robi? Wah, kelihatan kabar gantengnya. baik Om. Ya. Sep, mana Ori Sep? Tidur ya? Tidur Pak abis imunisasi. Oh iya 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 iya. Oke, ya silakan dimulai ya. Nanti kita bisa Ya bercerita bentar di akhir. kita atur atur dulu ya layarnya kok bisa jadi itu ya. Nggak usah hidupin layarnya. Nggak usah. Oke. Oke, silakan ya. Siapa yang gua puji-pujian silakan dimulai. Selamat melayani ya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita ceritanya terakhir. Thank you. Ya, udah. Nah, selamat malam Yud 3A. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk kita hingga saat ini kita bisa ibadah lagi. Ibadah online pemuda remaja cuma 1 jam saja. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang GGA untuk mempersiapkan hati. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Mari kita mengatakan bahwa hanya Yesus yang menjadi tempat jawaban atas segala pergumulan yang kita sedang alami saat ini. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Ku bersamakan seluruh hidupku di bersamamu. Yang menjadi tempat jawaban hanya tempat berharga berjalan bersamamu takkan goyah sebab tangan kasihmu tersedia bagiku selamanya kau berikan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dan lagu ini menjadi sebuah hati kita kepada Tuhan. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mesbamu. Katakan dengan iman. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu takkan goyah saat tangan kasih yang sedia bagiku selamanya Kau cerita.
yang menjadi raja hanya kau tempatku berbahagia berjalan bersama untuk goyang pasangan kasih tersedia bagiku selamanya kan ku Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan lewat kebaikan-Mu, lewat anugerah-Mu, lewat kasih-Mu, semua karena kebaikan Tuhan kami boleh berkumpul kembali untuk memuji mempermuliakan nama-Mu meskipun via online Tuhan di ibadah pemuda remaja GPDI Geraha Anugerah yang Tuhan berkati. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Kami yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih belum join Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Tuhan, gerakkan hati mereka, roh-Mu taruh dalam hati mereka supaya mereka punya kerinduan, punya hati untuk boleh bergabung bersama dengan kami untuk ibadah online Tuhan pada malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mengangkat pujian kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara benar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Tuhan, benar bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menguduskan, Dia yang akan membenarkan kita. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian kita lagi yang mengatakan sebab Dia hidup, anak Allah. Selamat. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saat Dia hidup pada hari esok, pada hari esok, sebab Dia hidup,
Ku tak gentar karena ku tahu pegang hari esok. Hidup jadi berarti setia hidup. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, takkan mati, tebus dosa, bumi kosong, membuktikan dia hidupku. Agar itu ada hari esok, bagian hidup ku tak gentar karena ku tahu pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab yang hidup, saja hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia hidup. Hidup jadi berarti dia hidup. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup kita jadi berarti karena Allah kita Allah yang hidup. Amin. Baik, Youth GGA, kita akan sebentar lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian yang mengatakan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga sungguh besar, berkorban bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh indah yang kau bikinkan kepadaku, tak tersalah sungguh. Kita mulai dari awal, kita nyanyikan dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi,
menjauhi rohmu ya. Sepertinya terpental. Yang ku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terkelang bagiku, sungguh indah. Untuk doa firman kami serahkan kepada Kak Robi sekaligus yang membawakan firman pada malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Kami berterima kasih setiap lawatan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami berkumpul di via Zoom ini. Tuhan, Kau terus memberkati. Kami bersyukur Tuhan masih terus pimpin kami dan hingga malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Berbicaralah pada kami pada malam hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masyarakat waktu ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua, Om James dan teman-teman yang lainnya. Ya, bersyukur malam hari ini boleh kembali bertemu di lewat Zoom ini. Ya, tanpa mengurangi saya senang sebenarnya belum ada waktu untuk ke sana. Pengen atur waktu tapi belum bisa sampai saat ini. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan Yohanes 15 ayat 4. Nanti saya akan membacakan Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan Yohanes 15 ayat 4. Saya akan mulai di dalam Roma 12 dulu.
Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 15, ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan bertema hidup sebagai tubuh Kristus. Kalau kita mendengar hidup sebagai tubuh Kristus, berarti kita adalah orang-orang yang percaya itu seharusnya hidup sebagai tubuh Kristus. Ketika mendengar tentang hidup sebagai tubuh Kristus, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengakui bahwa mereka adalah Kristen. Tentunya sangat banyak. Ketika teman-teman berada di lingkungan, entah sekolah, pekerjaan, tetangga, dan sebagainya, kita adalah orang-orang yang kalau kita bilang di tengah lingkungan kita bisa kehitung ada berapa jumlahnya orang-orang Kristen. Ya kalau teman-teman tinggal di daerah tempatnya perkumpulan orang Kristen, pasti sangat banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggal di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Kristus, pasti sangat banyak. Tidak mungkin banyak. Nah, teman-teman sendiri kalau misalkan tinggal di lingkungan yang belum mengenal Kristus, saya rasa teman-teman semua pasti mengakui ketika ditanya, kenapa tidak pernah beribadah setiap hari? Oh iya Pak, saya non-muslim. Nah, tetapi saya rasa itu bukan hal yang menjadi penting buat kita. Hal yang terpenting adalah bukan berarti kita sebagai orang Kristen mengaku di tengah-tengah orang-orang muslim, bukan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencerminkan sebagaimana Kristus hidup di dalam diri kita. Itu yang paling penting. Tidak butuh cuman pengakuan doang, saya orang Kristen, saya pengikut Tuhan Yesus. Ya, ya bisa saja. Tapi kalau di tengah orang-orang yang lingkungan fanatik, ketika teman-teman bilang saya pengikut Kristus, saya adalah orang-orang Kristen, ya pasti tentunya akan ada banyak masalah, ada banyak tantangan. Tetapi yang terpenting di sini adalah bukannya pengakuan yang keluar dari mulut teman-teman, tetapi tindakan teman-teman sehingga bisa dikatakan kita adalah sebagai orang Kristen. Saya kasih contoh. Tidak mungkin kita baru lahir itu langsung minta jajan kepada orang tua kita. Nggak akan mungkin. Pasti ada prosesnya. Dari kecil kita dikasih susu sama ibu kita, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman melihat anak kecil, anak SD, pasti teman-teman sudah ngira bahwa, wah ini anak SD. Kelihatan dari tingkah lakunya, tindakannya. Anak SMP, anak SMA, anak kuliah, pasti terlihat dengan tingkah lakunya. Perilakunya juga kelihatan, tindakannya juga kelihatan. Berbeda antara SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, begitupun kita. Apakah ketika tadi anak SD harus bilang saya masih SD, saya masih SMP, saya masih SMA, saya masih kuliah,
Saya rasa tidak perlu. Tapi teman-teman bisa menilai dari tindakannya, pola pikirnya, cara bicaranya, teman-teman pasti tahu, wah ini anak SD, anak SMP, SMA, dan kuliah. Begitupun kita. Apakah kita perlu mengakui bahwa di depan, di luar sana, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Saya rasa tidak. Tapi tindakan kita lah yang penting, yang seharusnya dinilai orang, orang itu udah tahu dari perilaku kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Tidak akan mungkin orang, kalau misalkan tingkah laku kita masih sesuai dengan orang yang belum percaya Kristus, apa bedanya dengan mereka? Nah, anak-anak muda saat ini sangat rentan dalam mengambil tindakan, gampang terpengaruh oleh keadaan, mudah mengikuti arus ketika situasi sedang rentang. Itu yang terjadi kondisi anak-anak muda saat ini tuh. Mudah sekali mengikuti arus perkembangan zaman saat ini. Kalau beberapa orang pemuda yang saya temui, yang saya layani, mereka bilang, hidup kita gitu Kak, sebenarnya udah harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul, tidak salah. Tetapi apakah kita harus terbawa arus oleh perkembangan zaman yang ada saat ini? Saya rasa tidak. Kita harusnya melawan arus, bukan mengikuti arus itu sendiri. Kita semua adalah calon generasi yang akan datang. Orang-orang yang dahulu ada masanya, ada waktunya dalam melayani Tuhan. Gembala-gembala sidang, sesepuh-sesepuh kita, itu tidak akan bisa seumur hidup dan pasti ada waktunya. Umur sekian masih kuat, oke, bisa. Tapi ketika umur sudah sepuh dan sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tetap bisa melayani Tuhan, tapi tidak full 100%. Kalau kita calon generasi yang akan datang, tetapi kehidupan kita masih terbawa arus dunia, apakah gereja Tuhan akan terus bertahan? Apakah gereja Tuhan ada kemajuan? Saya rasa tidak. Gereja-gereja Tuhan yang saat ini ada, yang sudah dirintis dari nol sampai ada gedung, itu pasti tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada banyak tantangan. Nah, ketika gereja Tuhan itu sudah ada, siapa yang akan meneruskan? Kalau bukan kita, orang-orang muda yang ada saat ini. Pemuda-pemuda di gereja, itu pasti calon generasi untuk penerus gereja-gereja Tuhan. Kalau tidak ada yang meneruskan, pasti gereja-gereja yang ada saat ini tidak akan bisa bertahan. Tidak akan ada kemajuan. Stuck di tempat. Cuman hari Minggu saja mungkin komsel melakukan aktivitas-aktivitas gereja lainnya. Tetapi yang terpenting adalah di sini. Dalam Matius 28 itu ditekankan bahwa kita itu harus pergi. Pergi kemana? Untuk jadikan semua bangsa untuk murid Tuhan. Kalau kita saja anak-anak muda masih mengikuti arus dunia saat ini, saya rasa Matius 28 tidak akan tergenapi. Kalau anak-anak muda hidupnya masih dipenuhi oleh kedagingan, saya jamin gereja-gereja Tuhan tidak akan ada kemajuan dan pasti tidak akan bertahan. Kita akan belajar ada 3 prinsip hidup sebagai tubuh Kristus. Prinsip yang pertama adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Di dalam ayat 2 ini jelaskan bahwa kalimat pertama yang Paulus tulis adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus taat dengan perintah-perintah Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang hidup di tengah-tengah kedagingan kita, tetapi kita harus bisa melawan kedagingan itu sendiri. Jangan sesekali menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ketika kita sedang ada masalah, pergumulan yang alami,
kita pasti akan melakukan hal tindakan bodoh. Ketika kita menghadapi masalah, ada pergumulan-pergumulan. Ada dua. Yang pertama, ketika kita ada masalah, mungkin kita lebih berserah diri kepada Tuhan. Ada juga yang ketika mendapat masalah, dia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi malah menyalahkan Tuhan. Nah, teman-teman silakan pilih aja antara satu dan dua ini. Tetapi dengan yang saya alami di pemuda-pemuda kami, ketika dia menghadapi masalah, 50% menyerahkan diri kepada Tuhan, 50% lagi marah sama Tuhan. Kenapa kok bisa marah sama Tuhan? Karena ketika kita menghadapi masalah, kita ini menjadi bodoh. Kita nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya apa? Kita mengikuti keinginan daging kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, kita semua pasti orang-orang yang punya masalah. Tidak ada orang-orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Tetapi, pernah nggak teman-teman sekali, ketika teman-teman menghadapi masalah, teman-teman bilang, kenapa harus saya yang menghadapi masalah ini? Kenapa bukan dia? Ya, silakan jawab masing-masing pribadi. Tapi saya pernah mengalami hal itu. Ketika saya menghadapi masalah, saya tanya, kenapa harus saya yang terima masalah ini, Tuhan? Kenapa bukan teman saya yang lain? Kenapa harus saya? Itulah. Tetapi saya belum mendapat jawabannya. Tapi saya tahu bahwa ketika saya menghadapi masalah ini, Tuhan izinkan itu semua. Pernah saya balik, teman-teman. Ketika saya mendapat berkat, pernah nggak kita bilang, Tuhan, kenapa harus saya yang mendapat berkat? Kenapa nggak teman-teman yang lain? Itu sulit. Nah, seringkali kita ketika kita menerima berkat, ya kita bersyukur Tuhan telah memberkati kita. Tetapi pada dasarnya, ketika kita menghadapi masalah, ada dua hal yang tadi saya bilang, kita lebih berserah kepada Tuhan, atau kita marah sama Tuhan. Ya, 50-50% yang pernah anak-anak muda yang saya temui. Tetapi ketika anak-anak muda itu sedang menerima berkat, pasti jauh dari Tuhan. Karena dia lupa. Saya percaya di pemuda-pemuda GKA ini, ketika menghadapi masalah, ketika mendapat berkat, semuanya selalu berserah kepada Tuhan. Nah, harusnya gitu. Nah, kita akan sama-sama melihat di dalam ayat 2 ini dibilang bahwa ketika kita seharusnya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, kita tahu, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, ya hidup kita pasti nggak tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sedikit kesaksian bahwa pertama sekali saya bertobat, percaya kepada Kristus, ya, dan saya kuliah, itu saya tidak langsung berubah 100% taat kepada firman Tuhan. Adanya proses dalam hidup saya. Saya pertama kali bertobat, itu kelas 5 SD, anak kelas 5 SD, cuma ikut-ikutan orang tua, nggak tahu lagi harus gimana. Tapi itu menjadi tantangan buat kami. Kenapa tantangannya? 1, keluarga mengucilkan. 2, teman, lingkungan kita, lingkungan kami berdua, itu tidak senang dengan keadaan kami, dengan kehadiran kami di situ. Terus, ketika kami mendapatkan ujian, kucilan dari keluarga dan teman-teman, saya bilang, kenapa? Ikut Kristus itu malah jadi banyak tantangan. Itu yang menjadi pertanyaan saya saat itu. Akhirnya, seiring berjalannya waktu,
Teman-teman udah mulai beberapa orang tahu saya sudah menjadi Kristen, udah menjadi pengikut orang-orang kafir katanya. Katanya ya, saat itu orang-orang itu kita itu dianggap orang-orang kafir oleh mereka. Nah, tapi saya tidak mau membatasi diri saya dengan mereka. Saya masih harus tetap bergaul dengan mereka. Nah, ketika saya bergaul dengan mereka, kehidupan saya bukan menjadikan contoh untuk mereka. Saya masih harus mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, saya bilang bahwa saya masih mengikuti keinginan di dunia ini. Suatu ketika, kami pindah rumah. Nah, saya tidak punya teman lagi di situ. Saya tinggal sama nenek saya. Akhirnya, itu memang berbeda situasinya. Saya bilang bahwa, wah, tinggal di rumah nenek nih, gitu kan. Berarti, apa namanya, keluarga-keluarga semua masih muslim. Berarti kami berdua harus menjadi saksi bahwa orang Kristen itu memiliki perbedaan dari mereka. Itu yang di pikiran saya saat itu. Tapi kenyataannya tidak bisa. Makanya saya tetap melakukan tindakan-tindakan yang lain. Bahkan ketika saya pindah ke rumah nenek saya malah lebih parah kelakuannya ketika saya tinggal berdua dengan mama saya. Ketika saya sekolah, saya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di sekolah. Tawuran, saya tetap tawuran, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan menjadi kebanggaan buat saya. Malah saya bilang, aduh kenapa saya seharusnya berubah. Tetapi saya masih mengikuti dunia ini. Makanya ketika saya tadi bilang, kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Setiap manusia pasti adanya perubahan. Tetapi arahnya aja. Yang pertama, ketika berubah mengikuti arah yang Tuhan yang kasih mengarah kepada Tuhan. Yang kedua, apakah arah kita tidak mengikuti jalannya Tuhan? Kalau kehidupan kita masih mengikuti dengan keinginan daging kita, apalagi menjadi serupa dengan dunia ini, apa bedanya kita sebagai anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Itu yang menjadi perenungan saat ini. Makanya ketika saya benar-benar bertobat kepada Kristus, seharusnya saya tidak boleh menyamakan tindakan saya dengan mereka. Tapi saya tidak bisa. Keluar dari situ memang sangat sulit. Tetapi itu harus kita lakukan. Di tengah-tengah lingkungan, di era zaman sekarang ini, zaman semakin berkembang, situasi kita semakin tidak baik, anak-anak muda sangat rentan dipengaruhi oleh keinginan daging. Kita sebagai orang Kristen harusnya tidak mengikuti mereka. Supaya apa? Mereka tahu bahwa orang-orang Kristen itu hidupnya tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus adanya perubahan supaya hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tips yang kedua adalah menguasai diri. Di dalam ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di dalam ayat ini, Paulus berbicara tentang kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadanya, yang memungkinkan dia menjadi seorang rasul. Sesudah itu dia menasihati para pembacanya untuk tidak terlalu tinggi hati, yaitu tidak menganggap diri mereka terlalu tinggi. Ia memakai suatu permainan kata dengan menggunakan berbagai istilah Yunani sebagai unsur dasarnya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaknya kamu berpikir begitu rupa supaya kamu menguasai diri. Penguasaan diri itu penting untuk anak-anak muda yang masih belum stabil mengontrol emosinya. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai diri kita,
kita pasti akan terus memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Makanya di sini Paulus bilang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kita seringkali memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Ketika kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi di luar batas pemikiran kita, tetapi itu semuanya tidak terjadi, pasti kita akan merasa kecewa dengan diri kita. Makanya dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus menguasai diri. Dalam ayat ini, kita tidak dapat membenarkan diri kita, tetapi kita mengalami kemurahan Tuhan. Sikap tinggi hati sangat bertentangan dengan pengertian ini mengenai diri kita. Kita seringkali membenarkan diri kita bahwa kita merasa benar, kita tidak merasa salah. Di tengah situasi kita, di dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan, dalam perkuliahan kita, mulai sekolah dan lain sebagainya, dalam pelayanan pun seperti itu. Seringkali kita merasa benar, saya sudah menjadi worship leader yang baik, saya sudah menjadi pengkhotbah yang baik, saya sudah menjadi singer yang baik, saya sudah menjadi multimedia yang baik. Semuanya serba baik yang kita pikirkan. Tetapi pada dasarnya, kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya salah. Tapi kita seringkali membenarkan diri kita, sehingga kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, itu bisa dilakukan dengan sendirinya. Di dunia pelayanan, mungkin ada salah satu hamba Tuhan, saya pengen mengkhotbah, saya pengen sekalian WL, sekalian semuanya diambil. Tetapi itu tidak bisa. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Itu terjadi. Itu ada di gereja-gereja. Di beberapa gereja yang saya tahu, salah satu hamba Tuhan ingin terus Terputus ya suaranya ya. Terputus ya tadi ya sempat ya. ya Om, Silakan, ini silakan, silakan. Sinyalnya ya. uh, Silakan, ya silakan. karena hujan kan. Oke, Oke, mohon lanjut. maaf teman-teman. Ya, kita lanjut. Jadi di dalam penguasaan diri itu adalah hal yang tersulit di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda saat ini di zaman modern, zaman sudah canggih. Apa saja bisa dipesan di online. Karena sudah bisa dipesan di online, kita tidak bisa menguasai diri kita. Saya rasa kita semua di sini orang-orang yang bekerja, kita anak-anak muda. Sebelum kita bekerja, pasti ada banyak keinginan-keinginan yang kita pengen. Tetapi itu belum bisa tercapai karena kita belum bisa menghasilkan uang. Tetapi ketika kita sudah bekerja dan mendapatkan gaji pertama, saya rasa bahwa hasrat keinginan yang belum kita capai harus tercapai karena kita sudah punya uang. Akhirnya kita belanja terus-terusan sehingga kita lupa 1 bulan ke depan itu masih lama. Kita nunggu gaji kita selama 30 hari, tetapi gaji kita tidak bisa sampai 30 hari ke depan. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan. Pertama sekali, kita mendapatkan gaji atau uang pelayanan, uang persembahan kasih. Apa saja yang belum kita punya, pasti harus kita punya, karena kita sudah punya uang. Tetapi pada dasarnya, kita harus lebih bisa menguasai diri. Penggunaan uang yang ada saat ini, itu harus kita atur sampai 1 bulan ke depan. Makanya saya tadi bilang bahwa penguasaan diri itu
adalah hal yang sangat sulit yang dilakukan oleh semua orang. Apalagi di zaman sekarang, semua serba gampang. Pesan di online, semuanya dilakukan dengan handphone. Ini adalah hal yang gampang-gampang susah, tetapi ini perlu ditegaskan kepada kita semua. Kita harus terus belajar menguasai diri kita. Agar apapun yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Ketika penguasaan diri ini tidak terus kita lakukan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, kuliah, dan lingkungan sekitar kita, pasti ada banyak hal yang menggoda kita. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri kita, ada banyak godaan-godaan yang di luar sana yang ada dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa kuasai itu semua. Bukannya godaan-godaan itu yang menguasai kita, tapi kita yang bisa menguasai godaan-godaan itu supaya tidak selalu menggoda kita. Hal yang ketiga di dalam hidup dalam Kristus, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus. Itu di dalam kitab Yohanes pasal 15, di dalam ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini saya rasa bukan ayat yang asing bagi kita. Ketika kita berbicara di dalam Yohanes pasal 15, itu kita berbicara tentang pokok anggur yang benar. Kita tidak ada cabang atau ranting yang bisa berdiri sendiri tanpa tumbuh di batang pohonnya. Memang ada teknologi pertanian seperti mencangkok, tetapi cabang yang dicangkokkan dan berakar itu setelah ditanam akan bertumbuh dan berubah perang dari cabang menjadi batang, yang adalah pokok pohon. Kita pun seperti itu. Hidup sebagai tubuh Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita melihat di sini, pokok anggur ini tidak ada yang bisa berbuah kalau tidak tinggal pada pokoknya. Buah ranting-ranting kalau tidak bersatu dengan pokoknya, itu pasti tidak akan berbuah. Malahan akan dibuang. Di dalam ayat ini dibilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengingini pasti membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tidak ada orang-orang Kristen yang tidak mengingini hal itu. Kerinduan kita setiap orang-orang Kristen membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus, membawa berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mendapatkan keselamatan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, menjadi persoalannya adalah, kalau kita sendiri tidak tinggal di dalam Yesus itu, apakah kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan? Saya rasa tidak. Ketika kita mengingini bahwa Tuhan, aku mau bawa jiwa kepadamu, satu orang saja dalam 1 bulan, tetapi kita tidak tinggal dalam Tuhan, hal yang kita ingini tadi tidak akan bisa terjadi. Keputusan untuk tinggal dalam Yesus adalah hak masing-masing kita. Jika kita ingin terus berada di dalam Kristus setiap hari, pasti kita akan menerima pembaharuan dan ketenangan di dalam hidup kita. Kalau kita hidup jauh dari Yesus, ada tensinya. Hidup di tengah dunia yang semakin hari itu bukan semakin baik, malah semakin tidak baik. Kalau kita tidak bersatu kepada Yesus, kita pasti akan menjadi sama serupa dengan dunia ini, dan kita tidak akan bisa menguasai diri kita, dan pastinya kita tidak akan bisa berbuah, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan. Hal yang terpenting dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 ini adalah kita
sama-sama harus terus tinggal di dalam Kristus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sama seperti kita. Kita tidak akan bisa berbuah dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus itu sendiri. Makanya di dalam ayat ini selanjutnya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi teman-teman semua, pemuda-pemudi GGA yang hadir malam hari ini, baiklah kita sama-sama terus supaya kita harus terus tinggal di dalam Yesus. Supaya kerinduan kita membawa satu jiwa kepada Tuhan. Mungkin keluarga kita ya ada yang belum mengenal Tuhan. Teman-teman kita, teman akrab kita, di tengah pekerjaan kita, lingkungan kuliah kita, tetangga kita. Dia orangnya baik, tetapi dia belum tahu ketika dia mati akan kemana. Melalui kita lah mereka bisa ditolong semua. Saat ini, ya teman-teman tahu saya pelayanan di lembaga misi penjangkauan kepada suku Sunda. Itu tidak mudah teman-teman. Teman-teman tahu suku Sunda adalah suku yang terbesar dan sangat fanatik. Dan saya sendiri meskipun orang Sunda, tetapi ketika bertemu dengan satu suku, ketika saya menginjili dia, pasti adanya penolakan. Adanya hal yang tidak sejalan, tidak semulus apa yang saya pikirkan. Makanya hal yang terpenting apa? Di sini, saya harus tetap terus tinggal di dalam Yesus, supaya saya bawa jiwa kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah dunia saat ini? Kalau kita tidak mau tinggal di dalam Yesus, pastinya kita tidak akan bisa menguasai diri kita. Kita pasti akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita hidup di dalam daging. Saat itu saya bilang, kalau kita hidup tidak mengikuti keinginan daging, kayaknya nggak adil. Jadi, saya harus hidup di dalam daging saya. Tetapi, ketika saya merenungkan firman Tuhan, inilah ayat ini yang merubahkan kehidupan saya. Saat itu, saya tadi cerita bahwa saya masih hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat bahwa saya tidak tinggal kepada Yesus. Jadi, bagaimana kehidupan saya kalau saya tidak tinggal sama Yesus? Saya pasti akan dicampakkan, saya pasti akan ditinggalkan, saya pasti akan dibuang. Bagaimana saya bisa terus tetap tinggal dalam Yesus kalau saya sendiri menjauh terus dari Yesus? Makanya dalam ayat ini saya belajar untuk terus tinggal di dalam Yesus. Supaya apa? Supaya saya terus berubah, supaya saya terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Keputusan untuk tinggal dalam Yesus itu adalah hak masing-masing kita. Percayalah, ketika kita sudah menjadi bagian yang penuh di dalam tubuh Kristus, kita pasti akan menjauhi hal yang serupa dengan dunia, dan kita bisa menguasai diri kita, dan yang terpenting adalah Tuhan akan terus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan buah itu, jiwa itu akan terlihat ketika sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan. Setiap orang yang sudah diselamatkan melalui darah Tuhan Yesus, hidupnya harus bisa berubah dan berbeda dengan mereka yang belum diselamatkan. Jika kehidupan kita masih sama seperti dunia ini, apalah artinya kematian Yesus di kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Kita terus belajar menjadi anak Tuhan yang selalu mencerminkan sikap Yesus dalam kehidupan kita. Tindakan-tindakan kita harus terus bisa berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi tindakan kita, tingkah laku kita harus berbeda dengan mereka. Kalau kita masih sama seperti mereka, apalah artinya kematian Yesus untuk menebus dosa kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Om James untuk menutup firman Tuhan malam hari ini.
Ditutup doa dulu, Pak Robi, boleh? Ya, oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami terus belajar supaya kami sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup sebagai tubuh-Mu Tuhan. Biarlah kami terus belajar dan diajarkan untuk supaya kami terus tidak selalu menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kami bisa menguasai diri kami, dan supaya kami tetap tinggal di dalam tubuh Kristus. Ketika kami menjauhi tubuh Kristus, kami percaya kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan tanpa-Mu. Pakai kami di masa muda kami di tengah-tengah dunia yang saat ini tidak baik-baik saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berada di luar, di tengah lingkungan orang-orang yang belum mengenal-Mu, kehadiran kami membawa dampak yang positif, membawa cahaya terang Tuhan, supaya orang-orang yang belum mengenal Engkau, melalui kehadiran kami, orang-orang sekitar itu bisa menilai bahwa kehidupan kami berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara kepada kami dan mengingatkan kami di masa muda kami saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pakai kami di masa muda kami saat ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Robi atas kebenaran firman Tuhan ya. Sungguh luar biasa hari ini kita diberkati ya, diperlengkapi terus oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh ya tidak serupa dengan dunia ini, kita bisa menguasai diri dan yang terpenting pun kita tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Tinggal dalam Tuhan itu memang tidak mudah, tetapi biarlah kita sadari bahwa tubuh kita inilah tubuh Kristus, di mana kita bersatu dengan Dia. Kita adalah bagian di dalam tubuh Kristus itu. Kita mau tetap tinggal ya di dalam carang. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa jalani hidup sendiri karena kemampuan kita terbatas. Tetapi dengan kita memiliki hidup terus bersama dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu, yang dibuktikan Dia sudah mati dan bangkit, itu boleh terus kita serap, kita hisap terus sehingga kehidupan kita ini boleh memiliki kehidupan ya, kehidupan yang secara jasmani saat ini, rohani kita bertumbuh, terlebih kita akan memiliki kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus. Terima kasih hambanya Kak Robi, luar biasa ya. Saya lihat Anda perkembangannya cukup dahsyat ya, biar engkau bisa dipakai dengan luar biasa lagi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti terus melayani. Dilihat-lihat nih GPDI Geraha Anugerah pemuda-pemudanya ya. Siap Om. Supaya kita sama-sama. 2 minggu lalu kita dilayani oleh Kak Rusdi ya. Nah, dia luar biasa juga menyampaikan kebenaran firman. Dan malam hari ini dengan Robin, nanti saya mau juga ada Gebi, ada JJ, ya semua pengerja yang dulu pernah melayani di GPD Geraha Anugerah. Saya ingin memberkati nih adik-adiknya yang menaik ke remaja mau ke dari sekolah minggu ke remaja ke pemuda, yang menjadi pemuda siap untuk juga menjadi bapak muda dan ibu muda gitu ya. Tapi sebelum sampai di sana mereka tetap terus harus dilengkapi firman Tuhan. Memang nggak mudah untuk kita bisa menerima hal tersebut. Tapi saya buka ruangan ibadah 1 jam saja ini. Semoga ibadah 1 jam ini bisa menambah gairah kita ya, kepemahaman kita akan Tuhan Yesus Kristus ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak panjang lebar, mungkin dari Yana mau menyampaikan pengumuman, silakan Yana. Sebelum kita tutup di dalam doa. Pengumumannya 2 minggu lagi kan untuk ibadah pemuda. Yang bertugas Nanti menyusul untuk petugasnya ya, disusun oleh Kak Rosa. Oke ya, ajak lagi teman-temannya biar bisa segera gabung di acara ibadah pemuda 1 jam. Padahal cuma 2 minggu, sebulan 2 kali ya, 2 minggu sekali. Kak Robi juga kalau mau ajak teman-temannya atau komunitasnya sama-sama, kita bisa yang dikatakan firman Tuhan besi menajamkan besi. Kita boleh di sini nanti saling menajamkan
bukan menajam takutnya kita jadi orang yang kejam gitu ya, tapi kita mau menajamkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap pribadi kita masing-masing ya. Saya tidak panjang lebar, jadi kita 2 minggu lagi ketemu. Terus diingatkan teman-temannya, sama-sama kita datang dalam ibadah ini. Terima kasih Yusuf, terima kasih Kak Sefri, Rosa, Gaby, Vivin, Desni ya yang sudah bisa hadir, Angel Brian yang sudah bisa hadir dan menyediakan waktu untuk kita sama-sama berdoa. 1 jam saja. Ya nanti kita dorong lagi, nanti kita undang juga pembicara-pembicara dari luar, dan mungkin ada satu ibadah yang bersaksian apa yang sudah dirasakan selama 1 jam nanti setelah 3 bulan lah ya, supaya kita merasakan apa yang sudah kita ibadah yang kita sudah lakukan. Saya mau angkat pujian satu. Angel boleh cari lagunya Sekali Yesus Tetap Yesus Selamanya Buat Yesus. Sekali 3 nih. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan, ini pengakuan iman percaya kami, komitmen kami bahwa sekali Yesus selamanya hanya Yesus. Biar ini menjadi kerinduan kami. Kami tetap rindu kepadamu ya Bapa. Kami tetap menaruh hidupan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam ibadah kami malam hari ini, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Meskipun kami ibadah melewat Zoom, tidak di tempat yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Tapi kami percaya Tuhan bisa hadir dimanapun kami ada, karena kami berseru dan memanggil akan nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Robi. Biarlah pakai dia menjadi hamba-Mu yang lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Misinya sebagai menginjili orang-orang dari suku Sunda, apa yang menjadi kerinduannya, menjadi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memberitakan ke Injil kebenaran kemanapun dia berada. Tuhan pakai anak ini, pakai hamba-Mu ini di masa mudanya untuk lagi lebih heran dan lebih ajaib lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, Angel, Brian, juga ada Desni, Vivin, Gaby, Tuhan, Rosa, Sefri, Yusuf, Tuhan, juga Yana yang ada di Pastori, Nofri mungkin yang ada juga di Pastori, Tuhan, Bang Arman yang Pastori, Tuhan kami semua yang ada, kami rindu berkat Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang ada terang itu tetap menerangi kehidupan kami, supaya kami menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang kokoh, pemuda-pemuda yang tetap berdiri terus bertahan dan maju terus bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kebesaran dan karya Tuhan yang ajaib akan terjadi bagi kami setiap pribadi lepas pribadi
pribadi, cita-cita kami, masa depan kami. Jadi doa dan harapan kami, biarlah Tuhan itu yang saja yang bekerja, yang di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami rindu, kami mau melayani, bukan melayani akan dunia ini, melayani keinginan kami, melayani kebutuhan kami. Tetapi kami mau melayani pikiran dan perasaan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Itu yang kami mau layani Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki bau harum. Bukan bau busuk, tapi bau tentang kematian Yesus ada dalam kehidupan kami. Itu dapat terjadi ketika kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami tetap terus merindukan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mempersembahkan yang manis, yang ajaib, yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ibadah 1 jam saja telah selesai. Tapi kiranya Tuhan menolong memberkati kami 2 minggu ke depan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kami. Satu hamba-hamba-Mu yang dipanggil dipilih untuk dapat melayani kami sebagai pemuda jemaat GGA. Terima kasih, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Dan besok hari kami akan berkumpul melayani Tuhan bersama-sama di gereja kami dan di tempat pelayanan kami. Kami mempersiapkan diri kami bertemu dengan Yesus. Sebelum kami mempertemukan dengan Yesus, kami juga mau bertemu dengan Engkau secara pribadi, sehingga kami merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kebiasaan ibadah kami bukan ritual-ritual biasa yang seperti kami lakukan setiap minggu, tanpa faedah, tanpa arti apapun. Tetapi kami mau merasakan Engkau segala-galanya. Dalam ibadah kami mau menyatakan Engkaulah segala-galanya. Tidak ada yang lain di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain selain Yesus Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan ibadah ini Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang memberi dampak yang baik buat kami. Sehingga kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mengawali bulan April kami juga akan melakukan Tuhan perjamuan kudus. Tuhan tolong Tuhan, biar segala sesuatunya Tuhan lancarkan dan mudahkan. Semuanya itu karena kemuliaan dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa sembahyang kami yang kami panjatkan, dan kami akhiri ibadah persekutuan doa pemuda 1 jam saja. Kiranya Tuhan akan memberikan kami berkat kasih karunia daripada-Mu lewat tangan yang hamba-Mu akan tumpangkan tangan, dan lewat jemaat atau lewat pemuda yang sudah mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan lewat ibadah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pemuda-pemuda GGA yang diberkati Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan mengurapi dan mengikat saudara mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Boleh dibuka.